Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat besertakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersolawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul menghindari sifat boros. Kaum muslimin yang berbahagia, sifat boros atau berlebih-lebihan merupakan salah satu sifat yang tercela dan buruk, yang mana sifat ini harus kita hindari. Seseorang memiliki sifat ini, ia akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membelanjakan harta kita atau uang kita untuk kesenangan semata, atau bisa disebut menuruti hawa nafsu kita. Lebih baik harta tersebut kita gunakan untuk bersedekah, contohnya mensedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, masjid-masjid dan lain sebagainya, agar uang kita dapat bermanfaat bagi mereka dan kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat boros atau berlebih-lebihan merupakan salah satu sifatnya setan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu ialah saudaranya setan, dan setan itu ingkar terhadap Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 27. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setan itu ingkar terhadap Allah dan tidak mau mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Serta setan akan selalu menggoda para manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar agar manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke sebuah toko, kita akan membeli sebuah barang yang unik ataupun bagus. Dan disitulah kita tertarik untuk membelinya secara banyak. Kemudian uang yang kita keluarkan juga tidak sedikit, mulai dari ratusan hingga jutaan. Ini merupakan salah satu contoh dari boros dan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk membeli makanan dan juga minuman yang lezat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita apabila membeli makanan dan minuman tersebut secara berlebih-lebihan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk membeli pakaian-pakaian, barang-barang yang mahal dan juga mewah. Akan tetapi yang dilarang oleh Allah ialah ketika kita membeli barang-barang tersebut secara boros atau berlebih-lebihan. Boros juga bisa membuat kita jatuh miskin. Karena apa? Karena jika kita boros atau berlebih-lebihan, uang yang kita miliki akan cepat habis. Contohnya sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Ketika sudah masuk waktunya sore, pasti kita akan keluar rumah untuk mencari makanan dan juga minuman untuk berbuka puasa. Kemudian kita akan belinya secara banyak. Hal ini sering terjadi di kalangan kita, termasuk diri saya sendiri. Ketika sudah azan maghrib, waktunya berbuka, makanan yang kita beli tadi akan kita makan, kemudian akan tersisa banyak. Dan makanan tersebut akan kita buang. Ini merupakan salah satu contoh dari mubazir, yang mana mubazir juga harus kita hindari agar kita tidak menjadi saudara-saudaranya setan. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Serta kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah atau perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Kita berharap agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah melipat gandakan pahala kita di bulan yang suci ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Undur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.